Ada sebagian orang masih saja meremehkan Al-Furqan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal kalau kita renungkan, khususnya bagi orang yang sudah makan asam garam kehidupan, bahwa Al-Furqan di dalam surat Al-Anfal 29 ini jauh lebih menarik daripada apabila yang ditawarkan adalah harta, yang ditawarkan adalah uang. Kenapa demikian? Karena bukankah hidup kita adalah rangkaian masalah menuju masalah, dan ketika Allah mengatakan yaj'al lakum furqana, maka itu garansi dari Rabbul Alamin, Allah akan urai masalah-masalah Anda. Dan kita sepakat hadirin, tidak semua masalah-masalah kita bisa diselesaikan dengan uang. Anak yang durhaka bagaimana diselesaikan dengan uang, jemaah sekalian? Istri yang membantah dan keras kepala dan tidak mau nurut sama kita, bagaimana disogok dengan uang? Mungkin ia akan diam sejenak, tapi akan berulah lagi di saat-saat berikutnya. Gak semua orang bisa dikendalikan dengan uang. Kita punya bos yang bermasalah, Anda bisa sogok dengan uang. Maka ittaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah kalian. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita evaluasi kehidupan kita. Bukankah kehidupan adalah rangkaian dari keputusan demi keputusan? Bukankah kita pada hari ini itu nggak bisa dipisahkan dengan keputusan kita menerima sebuah pekerjaan atau menerima atau melamar ke sebuah perusahaan? Dan ada banyak di antara kita pada saat kita mau bekerja, kita punya opsi lebih dari sebuah perusahaan. Lalu keputusan kita untuk bekerja di sebuah perusahaan itu sangat dipengaruhi dan tidak bisa dipisahkan dengan keputusan kita memilih sebuah fakultas pada saat kita masuk kampus, dan keputusan kita memilih sebuah fakultas atau sebuah kampus tidak bisa dilepaskan dengan keputusan kita memilih sebuah sekolah SMA atau yang sederajat, dan keputusan kita memilih SMA itu tidak bisa dipisahkan dengan keputusan kita memilih SMP sebelumnya. Hadirin Allah muliakan. Dan bukankah pada saat kita memilih itu, kita tidak bisa memastikan ada apa di balik pilihan kita itu? Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Dan seorang pun dari kita tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Bukankah ada banyak orang memakai barang-barang haram karena kesalahan dia dalam memutuskan dengan siapa dia berteman dan bergaul, dan dampaknya kemana-mana? Bukankah ada banyak rumah tangga hancur dan rusak karena kesalahan membuat sebuah keputusan, memilih sebuah pekerjaan atau mengambil sebuah posisi? Dan bukankah ada banyak orang menyesal karena harus berhadapan dengan pihak A, pihak B, atau berkaitan dengan pihak A dan pihak B awalnya karena salah dalam membuat keputusan, mengambil sebuah proyek A, proyek B, atau mengambil sebuah kesempatan A, kesempatan B, dan ternyata disitulah lingkaran syaitan yang sekarang mengarungi dirinya. Dan pada saat kita harus mengambil keputusan, semua tampak manis, semua tampak indah karena borok-boroknya belum terlihat. Dan kalau kita evaluasi